Badan pegal terasa kaku, setelah dipijat terasa ringan. Hidup itu penuh liku-liku, jalanilah dengan perjuangan. Shalom, kita bertemu lagi dalam YouTube channel Hidup Karena Kasih Karunia Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Kiranya kita bertemu dalam sukacita, penuh semangat, dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita mulai ibadah kita dengan berdoa bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih Tuhan untuk segala yang Tuhan lakukan bagi kami. Tuhan membimbing kami dan menjaga kami. Tuhan memberikan kami kesempatan untuk menikmati kekudusan-Mu dan memuliakan Engkau dalam hidup kami. Bapa, saat ini kami akan belajar firman-Mu. Biarlah firman yang Tuhan berikan membawa kami semakin dekat untuk menikmati kasih-Mu dan memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan, jadilah kehendak-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Yesus Tuhan dan penebus kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Sahabat dalam kasih Tuhan, renungan kita satu pekan ini, tanggal 13 sampai 19 Juni 2020, pekan ke-12 dalam satu triwulan ini, berjudul Berhadapan dengan Ayat-ayat Sulit. Untuk pelajaran satu pekan ini, mari kita baca 2 Timotius 2 ayat 10 sampai 15, firman Tuhan. Karena itu aku sabar menanggung semuanya itu bagi orang-orang pilihan Allah, supaya mereka juga mendapat keselamatan dalam Kristus Yesus dengan kemuliaan yang kekal. Benarlah perkataan ini, jika kita mati dengan Dia, kita pun akan hidup dengan Dia. Jika kita bertekun, kita pun akan hidup memerintah dengan Dia. Jika kita menyangkal Dia, Dia pun akan menyangkal kita. Jika kita tidak setia, Dia tetap setia, karena Dia tidak dapat menyangkal dirinya. Ingatkanlah dan pesankanlah semuanya itu dengan sungguh-sungguh kepada mereka di hadapan Allah, agar jangan mereka bersilat kata, karena hal itu sama sekali tidak berguna, malah mengacaukan orang yang mendengarnya. Usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Kemudian 1 Tawarikh 29 ayat 17, Aku tahu ya Allahku bahwa engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Selanjutnya Yakobus 4 ayat 6 sampai 10, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah, dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah. Hendaklah tawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan Ia akan meninggikan kamu. Kemudian Galatia 6 ayat 9, janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Kisah Para Rasul 17 ayat 11, orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika, karena mereka menerima firman itu dengan segala kerelaan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Saudaraku, mari kita bersama-sama membaca ayat hafalan kita untuk satu pekan ini. Firman Tuhan, anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat, seperti juga Paulus saudara kita yang kekasih telah menulis kepadamu menurut hikmat yang dikaruniakan kepadanya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini, dalam surat-suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami, sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkannya menjadi kebinasaan mereka sendiri, sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain.
2 Petrus 3 ayat 15 dan 16. Ketika sedang membahas surat-surat Rasul Paulus, Petrus menuliskan bahwa di dalamnya dan beberapa tempat lain dalam Alkitab ada hal-hal yang sukar dipahami. Bisa kita baca dalam 2 Petrus 3 ayat 16. Kata-kata ini diputarbalikkan atau diselewengkan oleh orang-orang bodoh dan tidak teguh imannya. 2 Petrus 3 ayat 16, New International Version. Menjadi kebinasaan bagi mereka sendiri. Petrus tidak mengatakan bahwa semuanya sulit untuk dipahami, tetapi hanya ada beberapa. Dan kita tahu itu bukan? Apakah ayat-ayat Alkitab yang tidak bersesuaian yang ditemukan oleh pembaca yang jujur, yang kelihatannya aneh dan sulit dimengerti? Tentu saja pada saat tertentu kita semua memiliki pengalaman itu. Itulah sebabnya kita akan melihat sepintas pekan ini yang titik beratnya bukan pada ayat-ayat yang sulit itu, namun pada apa yang mungkin menjadi alasan logis di balik hal yang menantang ini, dan bagaimana sebagai pencari kebenaran yang setia dari firman Allah kita dapat mengatasinya. Pada akhirnya, beberapa pernyataan yang sulit ini mungkin tidak akan pernah diselesaikan di dunia ini. Namun, sebagian besar ayat Alkitab tidak menunjukkan kesulitan apapun, dan tidak perlu menjadikan sebagian kecil ayat yang sulit melemahkan keyakinan kita atas otoritas dan kehandalan firman Allah secara keseluruhan. Inilah renungan malam kita pada malam ini, dan biarlah kita mempelajari pelajaran satu pekan ini untuk kita bisa semakin dalam mempelajari firman Tuhan, dan saudaraku bisa semakin memahami ayat-ayat sulit yang mungkin banyak orang di luar sana menafsirkan beragam dan berbeda, bahkan membuat kita bingung akan kebenaran firman Tuhan. Tetapi satu pekan ini, mari kita dipimpin oleh Roh Kudus, dibawa dalam satu pemahaman yang Allah berikan lebih jelas lagi, dan dipenuhi berkat Tuhan untuk mengerti kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga dengan ayat-ayat yang akan kita pelajari ke depan selama hidup kita, kita bisa dibawa pada kedekatan yang semakin indah pada kebenaran Allah dan memuliakan nama Tuhan. Inilah doa dan permohonan kita, kiranya Tuhan dimuliakan. Kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas segala yang Tuhan lakukan dalam hidup kami, atas kesehatan kami, atas kondisi COVID-19 yang menyebar, tetapi kami sudah menghadapi dengan cara yang baru sehingga banyak hal yang bisa dipermudah atau tidak menyulitkan masyarakat Indonesia dalam hal era new normal ini, di mana banyak orang bisa beraktivitas, bisa melakukan kegiatan ekonomi maupun kegiatan sosial, komunikasi yang bisa dibangun kembali. Kiranya dengan aktivitas-aktivitas ini Tuhan, kami bisa membangun ekonomi kami, keluarga kami bisa diberi kesempatan untuk menikmati berkat Tuhan, dan juga komunikasi antara sesama kami bisa jadi lebih baik, tidak membawa kekacauan dan saling menyalahkan dalam masyarakat, termasuk dalam menyikapi kebijakan pemerintah. Terima kasih Bapa atas segalanya. Biarlah kami menikmati semuanya Tuhan dengan sukacita, penuh kesabaran dan saling pengertian, sehingga kami dibawa pada kekompakan untuk memajukan bangsa ini, sehingga nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih Bapa, biarlah kehendak-Mu yang jadi dalam hidup kami, membawa kami pada sukacita dan memuliakan Engkau selalu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Raja dan Penebus dosa kami berdoa dan mengucap syukur selalu. Amin. Kucing berlari kelelahan, tiba-tiba kucing merintih saat melihat teman kesusahan, langsung ditolong tanpa pamrih. Horas!